yawmiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama supaya mentampakkan agama Allah ini di atas seluruh agama. Segala puji kembali kita panjatkan yang hanya karena nikmat dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online beserta maksud kita Ustaz Firdan Darija Ridwan Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga selalu tersebut disambung kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman umat. Alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan yang ke-28 dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, yang di sini kita mengambil referensi kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Habibullah Ta'ala tentang pembahasan fikih Asmaul Husna. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas nama Allah yang lainnya, yaitu An-Nur, yang maha bercahaya. Sebelumnya kita dengarkan dulu protokol yang akan disampaikan dan kita bisa tertib mengikuti pada peserta. Baik, Bang Udin. Sebelum kita mulai dengan kita pada hari ini, cuma mari kita simak dulu sedikit tata tertib kajian kita pada hari ini. Yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kenali, dan usahakan nama yang bisa kami kenali dengan nama headphone atau nama gadget. Kedua, matikan tutup video dan matikan mic atau audio dan yang berlangsung sehingga kita bisa tertib mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Kemudian mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Keempat, sekitar jam insyaallah akan ada jadwal kajian dan pertanyaan yang disampaikan kami harapkan perlu diberikan sama kita pada hari ini. Kepada Ikhwan bisa kembali untuk menekan tutup video dan audio saat bertanya di sesi tanya jawab. Sementara untuk akhwat dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya agar kami bisa baca dari kepada Ustaz, insyaallah. Silakan dikirimkan melalui kolom chat di YouTube. Dan terakhir, kemarin sama dalam kajian ini kami berharap kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ilmu ini barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baginya maupun yang akan kelak. Amin Allahumma amin. Demikian saja perspektifnya pada hari ini. Nah, kembali pada antum, Bang Dodi, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan wa barik. Alhamdulillah setelah kita untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami usahakan untuk mengikuti hal yang bermanfaat insyaallah. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah Majelis Ta'lim Musqat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Ghuraba. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah An-Nur, ya. An-Nur itu yang maha bercahaya. Dalil banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan akan hal ini. Dalil ya, dari Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Demikian juga ini dalam surat An-Nur. Dalam surat Az-Zumar, asyraqatil ardu bidun rabbiha. Kata Allah, asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka bumi pun bercahaya dengan cahaya Rabbnya, ya. Dalam hadis juga banyak, hadis banyak sekali, ya. Seperti sabda Nabi SAW ketika beliau salat malam, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihin. Ya Allah, engkau adalah bagimu segala puji, anta nurus samawati, engkau adalah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya. Kemudian juga misalnya dalam hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala
Nabi SAW ya menyebutkan bahwasanya hijab Allah adalah nur ya. Dan cahaya Allah, wajah Allah bercahaya. A'udzu bi nuri wajhik. Dalam hadis, a'udzu bi nuri wajhik. Aku berlindung dengan cahaya. Ini menunjukkan kata Nabi, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Demikian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hijabuhun nur lau kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Yang maknanya hijab Allah adalah cahaya ya, kalau Allah menyingkap hijab tersebut, la ahraqat, maka subhatu wajhi, maka cahaya wajahnya ya, cahaya wajahnya akan membakar seluruh yang apa lihat, makhluk yang Allah lihat. Maka cahaya wajahnya akan membakar seluruh makhluk yang Allah lihat. Karena Allah bercahaya, maka kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan mata kita ya. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan cahaya ya, disifati dengan cahaya. Baik. Cahaya Allah, perhatikan sini. Allah bersifat dengan cahaya, disifati dengan cahaya berdasarkan dalil yang ada di atas ya, disifati dengan cahaya. Namun perhatikan, namun cahaya Allah tidak sama seperti cahaya makhluk. Sama dengan cahaya makhluk. Kenapa? Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu. Meskipun kita yakin Allah bercahaya, namun bagaimana cahaya Allah kita tidak pernah kita ketahui. Yang penting Allah bercahaya ya. Allahu nuru samawati wal ard wa asyraqatil ardu bi rabbiha. Dalil banyak dari Al-Qur'an maupun sunnah. Ini disepakati oleh Ahlus Sunnah. Allah disifati sebagai cahaya, ini hal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah. Disepakati oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bahkan diakui oleh Jahmiyah terdahulu, Jahmiyah Muta'abbidah, sebagaimana dalam dialog antara Imam Ahmad dengan Jahmiyah dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Imam Ahmad mendebat mereka, tentu saya kalau sampaikan akan panjang, dengan mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat cahaya. Ya, makanya ketika Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, maka Imam Ahmad berkata kalau begitu Allah di mana-mana, harusnya seluruh alam ini bercahaya. Jadi Jahmiyah pun mengakui, bahkan diakui oleh Jahmiyah terdahulu. Ya, beda dengan Jahmiyah sekarang yang disokong oleh Razi dan yang lain, tapi Jahmiyah terdahulu mengakui. Demikian juga, jadi disepakati oleh Ahlus Sunnah. Untuk saya ulangi. Ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, kemudian juga ditetapkan oleh dan dinukil oleh, misalnya sebagaimana dinukil oleh Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, bagaimana Ahlus Sunnah menetapkan sifat cahaya. Demikian juga Jahmiyah terdahulu, sebagaimana lihat perdebatan Imam Ahmad dengan mereka.
Di antara dialog Imam Ahmad, ya, yaitu Imam Ahmad berkata, kalian mengakui bahwasanya Allah bercahaya, sementara kalian mengatakan Allah di mana-mana. Karena Jahmiyah kita ada dua, ada nama Jahmiyah Muta'abbidah, yaitu Jahmiyah terdahulu, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Jahmiyah sekarang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, di luar alam, yang didukung oleh Razi. Jadi Jahmiyah terdahulu mengatakan Allah di mana-mana. Ketika mereka mengatakan Allah di mana-mana, Imam Ahmad membantah. Imam berkata, bukankah kalian mengakui Allah adalah cahaya? Kalau Allah di mana-mana berarti seluruh alam semesta bercahaya. Ternyata ada kegelapan, ada gelap di mana-mana, tidak semua terang, menunjukkan bahwasanya Allah tidak di mana-mana. Kemudian juga di antara yang menetapkan Allah memiliki sifat cahaya, Kullabiyah dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Qalatil Jahmiyah lamma wasafna Allah bihadhihi sifat, kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat ini, di antaranya adalah Allah bercahaya, ya. In za'amtum anna Allah wa nuruhu wallahu wa qudratuhu wallahu 'azamatuhu faqad qaltum yaqul nasara, kemudian berkata la naqul inna Allah lam yazal bi qudrati wa lam yazal. Jadi intinya dia ingin menjelaskan bahwasanya kalau kalian mengatakan Allah di mana-mana berarti harusnya semua alam semesta ini bercahaya, ya. Kemudian juga tadi penukilan dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga dari Kullabiyah, ya. Bisa dilihat dalam bukunya Maqalatul Islamiyyin atau dalam Al-Ibanah, ya. Intinya Allah disifati dengan cahaya, ini adalah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah dan juga sebagian para penolak sifat. Adapun nama Allah An-Nur, maka ada khilaf. Namun saya berusaha melihat khilaf ini, saya mendapati bahwasanya ulama terdahulu menetapkan Nur sebagai nama Allah, ya. Ada dua pendapat, ya. Yang menyatakan Nur termasuk nama Allah. Sebagai nama Allah. Di antaranya Imam Ahmad, ya. Dan setelahnya misalnya dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Ibnu Khuzaimah. Kemudian di antaranya Ibn Taimiyah. Saya nukil dalam tesis saya Ibn Taimiyah, kemudian juga Ibn Al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala, yang belakangan misalnya As-Sa'di, Al-Utsaimin. Namun sebagian ulama mengatakan An-Nur hanya sekedar sifat, bukan nama. Yang menyatakan bahwa An-Nur hanyalah sifat Allah, bukan nama. Dan ini pendapat saya tidak menemukan pendapat dari ulama terdahulu, tapi dia adalah pendapat Lajnah Daimah, ya. Pendapat misalnya Syekh bin Baz, kemudian Abdul Aziz Rajhi, kemudian Bakar Abu Zaid, yakni ulama Lajnah Daimah di Saudi Arabia. Mereka mengatakan bahwasanya tidaklah nama Nur datang kecuali diidhafahkan. Tidak ada dalil anta an-nur, Allahu an-nur, enggak ada demikian. Selalu Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Anta nurus samawati wal ardh, engkau adalah cahaya langit dan bumi. Jadi tidak namanya Allahu an-nuru. Tidak ada. Sehingga mereka berijtihad, mereka mengatakan bahwasanya an-nur adalah bukan nama Allah tapi sekedar sifat. Dari situ tentunya khilaf apakah boleh seorang menamakan anaknya dengan Abdun Nur. Maka bagi ulama yang mengatakan bahwasanya Nur adalah sifat nama Allah, maka boleh Abdun Nur, dan ini pendapat mayoritas ulama
mutaqaddimin disebut Imam Ahmad, kemudian Ibn Khuzaimah, kemudian juga Abu Hasan Al-Asy'ari Kullabiyah, kemudian di antara Ibn Taimiyah, kemudian Ibn Qayyim. Bagi yang berpendapat bahwasanya An-Nur bukan nama Allah, maka tidak boleh menamakan anak dengan Abdun Nur. Abdun Nur, ya. Ada khilaf, tapi intinya mereka sepakat bahwasanya An-Nur adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya bacakan perkataan Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala, "Fan-nur wa in kana isman." Ya, nur adalah meskipun adalah nama Allah. Jadi dia mengatakan An-Nur adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Sa'di mengatakan min asma'ihi jalla jalaluhu wa min awsafihi an-nur. Ya, jadi Sa'di mengatakan di antara nama-nama Allah yang terindah dan di antara sifat-sifatnya adalah An-Nur, ya. Sifat-sifatnya adalah An-Nur. Adapun ulama Lajnah Daimah rata-rata mengatakan bahwasanya An-Nur hanyalah sekedar sifat dan bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, ini masalah khilafiyah. Meskipun saya sendiri condong pada pendapat ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu yang menyatakan bahwasanya An-Nur adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan seakan-akan tidak ada khilaf di kalangan para salaf. Maka Ibnu Qayyim berkata, "Walam yunkir ahadun minas salaf." Ya. Wala ahadun min a'immati ahli sunnah wal hadis. Tidak ada seorang pun ulama salaf yang mengingkari An-Nur sebagai nama Allah, demikian juga ulama al-hadis yang mengatakan An-Nur sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, ya. David. Berikutnya adapun ahlul bid'ah, ya. Adapun para penolak sifat, ya, maka mereka mentakwil, maka mereka menolak sifat An-Nur, sifat cahaya Allah. Karena kalau mereka terima, ini bertentangan dengan keyakinan mereka. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah sebagai sifat cahaya, berarti sama seperti jism, sama dengan makhluk. Dia bilang beda, cahaya Allah beda dengan cahaya makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Kata mereka, kenapa? Ini melazimkan tasbih, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk yang berjism. Kata mereka demikian. Kemudian juga mereka mengatakan kalau kita bilang Allah punya cahaya, berarti Allah bisa ditunjuk. Padahal mereka mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk. Allah tidak bisa ditunjuk. Ya, kalau Allah bercahaya kan berarti bisa dilihat. Dan kalau bisa dilihat berarti bisa diarah, bisa ditunjuk, ya. Ya. Makanya kan orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah bisa dilihat tapi tanpa arah dilihat, ya. Nah, kalau Allah bercahaya berarti Allah bisa ditunjuk, sehingga ini bertentangan dengan akidah mereka. Sehingga mereka akhirnya mentakwil, mereka menolak sifat cahaya dengan alasan tersebut, lalu mereka mentakwil dengan kata mereka Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, maksudnya Allahu hadi samawati wal ard. Allah cahaya, maksudnya Allah petunjuk. Pemberi petunjuk. Namun ini adalah takwil, tentunya mereka menyelisihi pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari, yang dimana Abu Hasan Al-Asy'ari adalah gampangannya nenek moyang mereka, yang dimana mereka berafiliasi kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, mengatakan mereka adalah Asy'ariyah. Mereka adalah Asy'ariyah, ya. Seperti dalam Maqalatul Islamiyin, Abu Hasan Al-Asy'ari setelah menetapkan
Allah adalah cahaya, beliau menukil perkataan Al-Mu'tazili. Abu Hasan Al-Asy'ari menukil perkataan Al-Jubai, ya. Al-Mu'tazili yang menafikan bahwasanya Allah memiliki hakikat cahaya. Al-Asy'ari berkata dalam Maqatul Islamiyyin, wa kana yaitu Al-Jubai wa kana yaz'umu anna al-bari nuru samawati wal tawassu'an wa ma'na dzalika annahu hadi ahli samawati wal ard. Bahwasanya Al-Jubai Al-Mu'tazili menolak sifat cahaya sebagai cahaya yang hakikat, dan dia menyangka bahwasanya Allah nuru samawati wal ard hanya sekedar majas. Maknanya Allah adalah pemberi petunjuk kepada penghuni langit dan bumi. Wa annahum bihi yahtaduna kama yahtaduna bin nuri wad dhiya, bahwasanya dengan Allah lah mereka dapat hidayah sebagaimana mereka dapat petunjuk dengan cahaya dan cahaya yang ada, ya. Wa annahu la yajuzu an nusammiyahu nuran 'ala al-haqiqah. Dan menurut Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili tidak boleh kita menamakan Allah dengan nur secara hakikat. Ya, kenapa? Islam yakun min jinsil anwar. Karena Allah tidak seperti cahaya-cahaya yang ada. Ya. Ya, jadi Abu Hasan Al-Asy'ari menukil dalam kitabnya Maqalatul Islamin bahwasanya yang menolak sifat Allah sebagai cahaya adalah Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari yang telah mengatakan bahwasanya Allah adalah cahaya namun tidak seperti makhluk, ya. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari, wala yushbihul asya' wa annahu 'alal 'arsy. Sungguhnya Allah itu tidak seperti, dia mengatakan wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis. Berkata ahlus sunnah wa ashabul hadis, laisa bijism. Allah tidaklah bukanlah jism, maksudnya tidak seperti jism makhluk, ya. Tapi Allah punya zat. Wala yushbihul asya', dan Allah tidak menyerupai yang lainnya. Wa annahu 'alal 'arsy. Kama qala azza wa jalla ar-rahmanu 'arsy istawa. Dan Allah berada di atas arsy. Ini pendapat ahlus sunnah wa ashabul hadis. Wala nuqaddimu baina yadayillahi fil qaul, dan kami tidak akan mendahului pendapat Allah dan Rasulnya. Bal naqul, dan kami bahkan berkata istawa bila kaif, Allah beristiwa namun tidak tahu bagaimananya. Wa annahu nur, ini Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Allah adalah cahaya sebagaimana firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, ya. Ini dia katakan dalam kitabnya Maqalatul Islamin. Dalam kitabnya juga Al-Ibanah, ya, beliau berkata setelah itu fasamma nafsahu nuran, Allah telah menamakan dirinya cahaya, ya. Kemudian beliau berkata, wan nur indal ummah la yakhlu min an yakuna ahada ma'nayain. Dan namanya cahaya menurut secara umum kaum muslimin cuma salah satu dari dua makna. Imma an yakuna nuran yusma', yaitu cahaya yang didengar, yaitu berupa cahaya yang didengar, maksudnya petunjuk, ya. Atau nuran yura, ya, atau cahaya yang terlihat. Faman za'ama anna Allah yusma' wa la yura faqad akhta'a fi nafyihi ru'yati rabbih. Barang siapa yang mengatakan Allah hanya didengar dan tidak dilihat, ya, maka dia telah bersalah. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari justru berdalil Allah bisa dilihat karena Allah adalah cahaya. Perhatikan dalam kitabnya Al-Ibanah, ya. Jadi saya sampaikan tadi, ini adalah pendapat Mu'tazilah. Mereka mentakwil sebagaimana dinukil atau dinyatakan dinukil dari sebagaimana dinukil oleh Abu Hasan. Al-Asy'ari. Sudah, tinggal kita pilih mau ikut pendapat Ahlus Sunnah dan Ashabul Hadis atau mengikuti pendapat Mu'tazilah, mengikuti pendapat Mu'tazilah. Tentunya kita ingin mengikuti pendapat Ahlul Hadis, ya. Bahkan Abu Hasan berdalil, ini dalam kitab Maqalatul Islamiyyin, dalam kitabnya Maqalat al-Islamiyyin. Bahkan Abu Hasan dalam kitabnya Al-Ibanah, dalam kitabnya Al-Ibanah, Abu Hasan berdalil. Saya kenapa nukil Abu Hasan? Abu Hasan ini adalah pendiri mazhab Asy'ariyah, dan orang-orang Asy'ariyah berafiliasi kepada beliau. Namun ternyata, ya, akidah beliau tidak sama dengan akidah Abu Hasan Asy'ari. Ada seorang orang orientalis yang dia menulis sebuah buku, ya, orang kafir, dia menulis buku, dia menyatakan
kita selama ini dibohongi oleh kaum muslimin Asy'ariyah. Mereka mengatakan akidah Asy'ariyah seperti ini, seperti ini. Tetapi ketika kami meneliti langsung buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari seperti Maqalatul Islamiyin, Al-Ibanah, kemudian Risalah Al-Saghir, kami dapati bahwasanya akidah Asy'ariyah tidak seperti akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Al-Asy'ari, tidak seperti pengekor-pengekornya yang mengaku bermadzhab Asy'ariyah. Ternyata akidahnya beda. Jadi kami dibohongi kata-kata mereka. Ya, benar ya. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari contoh dalam sifat nur, dia mengatakan Allah namanya nur dan Allah memiliki sifat cahaya. Bahkan dia menukil orang yang menolak sifat cahaya orang Mu'tazilah, yang diikuti oleh Asy'ariyah zaman sekarang yang mengatakan Allah tidak ada sifat cahaya Allah bagi secara hakikat. Karena mereka mengatakan kalau Allah bercahaya adalah cahaya, berarti Allah bisa dilihat. Lihat berarti dia lihat dia arah dan bisa ditunjuk. Sementara Ar-Razi mengatakan Allah tidak bisa dilihat secara dengan arah dan Allah tidak bisa ditunjuk. Subhanallah, dengan logikanya Allah nih. Kalau gitu, kalau kita bilang Allah bercahaya berarti Allah bisa dilihat di arah dan bisa ditunjuk. Padahal mereka mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk dan tidak bisa dilihat pada arah. Bahkan dalam kitabnya Al-Ibanah Abul Hasan Al-Asy'ari berdalil dengan sifat cahaya bahwa Allah bisa dilihat. Sekarang kita tidak bisa melihat Allah, bukannya Allah tidak ada, Allah ada, namun kemampuan mata kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala karena mata kita terbatas. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, "Lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Kau tidak bisa melihatku, tapi kalau ingin lihat aku silakan lihat ke gunung. Kalau gunung masih kokoh pada tempatnya, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah tajalli itu menampakkan, tatkala Allah menampakkan dirinya pada gunung, gunung pun hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun pingsan ya. Jadi yang benar bahwasanya Allah memiliki sifat cahaya ya, namun cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk. Adapun ahlul bidah mereka menolak sifat cahaya Allah. Kata mereka Allah tidak bercahaya karena melazimkan begini dan begitu. Dan sudah dibantah bahkan oleh pendiri mazhab Asy'ari atau Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, dalam kitabnya Al-Ibanah ya. Di antara Asy'ariyah mutaakhirin yang menolak Allah bercahaya seperti Al-Amidi, kemudian Ar-Razi ya. Saya nukil semua dalam tesis saya ya. Tapi kita lanjutkan. Sudah kan? Baik. Sifat nur An-Nur cahaya yang disandarkan kepada Allah ada dua ya. Atau ya yang pertama adalah An-Nur Al-Hissi, An-Nur Al-Hissi, yaitu nur yang cahaya yang konkret ya, yang nyata ya. Ya, tadi kita sebutkan seperti hadis-hadis ya, bahwasanya kalau dibuka hijabun nur, hijab Allah juga cahaya. Dan kalau hijab tersebut dibuka, maka la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basar min khalqi, maka cahaya wajah Allah akan menghancurkan, membakar seluruh makhluk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'udzu binuri wajhik." Aku berlindung dengan cahaya wajahmu, cahaya wajahmu. Kemudian adalah An-Nur Al-Ma'nawi. An-Nur Al-Ma'nawi yaitu cahaya abstrak. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang disandarkan kepada Allah, tapi dia berupa cahaya maknawi abstrak. Misalnya apa? Nurul Iman, cahaya iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus sama. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Seperti dalam surat An-Nur, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin barakatin
zaitunatin la syarqiyya wala gharbiyya. Ini sudah saya jelaskan dalam tafsir surat An-Nur ya. Kata Allah memisalkan cahaya iman dalam dada manusia seperti cahaya yang berada dalam lampu ya. Silakan didengar kembali tentang tafsir surat An-Nur tentang ayat ini. Jadi ada namanya nurul iman, cahaya iman yang Allah berikan dalam dada manusia. Demikian juga dalam ayat surat Nur juga Allah mengatakan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak Allah berikan baginya cahaya, maka tidak ada cahaya baginya. Ini cahaya iman. Di antara pernyataan yang menakjubkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jadi saya bacakan suratnya, perhatikan. Surat An-Nur ini adalah ayat ke-35 ya, ayat 35. Ini An-Nur ayat 24 ayat 35. Fama lam yaj'alhu lahu nurun fama lahu min nur ayat 40. Kalau ini ayat 24 ayat 40 ya. Ayat ini disebutkan setelah kedua ayat ini disebutkan setelah perintah menundukkan pandangan. Di mana dalam surat An-Nur 24 ayat dalam ayat ke-31 ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apa kaitannya ayat 30 dengan ayat 35 dan ayat 40? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang menundukkan pandangan akan diberi cahaya. Akan diberi cahaya keimanan dalam hatinya. Dalam kolbunya. Dan ini menakjubkan ya. Jadi ada cahaya-cahaya Allah seperti cahaya iman. Allah mengatakan Allahu nurus samawati. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, maksudnya cahaya iman. Ini satu misalnya. Di antara juga bahwasanya Allah menamakan Taurat dan Injil dengan cahaya. Kitab-kitabnya dengan cahaya. Menyatakan pada kitab-kitab sucinya ada cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha hudan wa nur." Fiha hudan wa nur. Pada Taurat dan pada Injil sungguhnya ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan rasulnya adalah cahaya. Nabi adalah cahaya, sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Kata Allah wasirajan munira. Allah mensifati Nabi dengan wasirajan munira. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi dengan memberi cahaya. Munir, Rasulullah SAW bercahaya. Ini cahaya-cahaya abstrak sebagaimana disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala ya. Saya bacakan kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Allahu nurus samawati wal ard al-hissi wal ma'nawi. Allah adalah cahaya langit dan bumi baik secara konkret maupun secara abstrak. Wa dzalika annahu ta'ala bi dzatihi nur. Allah secara zatnya adalah cahaya. Tentu sudah kita katakan Allah zatnya cahaya, namun cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk. Wa hijabuhu nur. Dan hijabnya adalah cahaya. Sebenarnya dalam hadis hijabuhun nur, bahwasanya hijab Allah adalah cahaya. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, maka Nabi ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Jadi Allah bercahaya, hijabnya juga cahaya. Hijabuhun nur, lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man ta ilahi basaruhu min khalqih. Kemudian beliau berkata, wa kadzalika nurul ma'nawi, demikian juga cahaya maknawi,
yang yarju ila Allah, kembali kepada Allah, seperti kitabuhu nur, Al-Qur'an adalah cahaya, wa syar'uhu nur, syariatnya adalah cahaya. Ya. Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang adalah wali-wali para penolong kaum mukminin, Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Itu menuju syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keempat, syariat Allah adalah cahaya. Lihat syariat-syariat selain Allah Subhanahu wa taala isinya kezaliman, isinya kegelapan. Ya, adapun syariat Allah isinya adalah cahaya. Makanya Allah mengatakan yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan orang beriman dari kegelapan menuju cahaya, itu menurut syariatnya. Kemudian wal iman wal ma'rifatu fi qulubi rusulihi wa ibadil mu'min nur. Demikian juga iman dan makrifat kepada Allah yang ada pada hati-hati para rasul dan kaum mukmin adalah cahaya ya. Jadi inilah cahaya yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus bagaimana ibadah kita terhadap nama Allah ini, cara beribadah? Dengan nama Allah An-Nur. Jadi kalau jadi cahaya ada yang disandarkan kepada Allah, ada cahaya yang Allah ciptakan. Ya, kita tahu cahaya yang Allah ciptakan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja." Allah menciptakan Allah memberikan pada rembulan cahaya, itu cahaya makhluk, bukan cahaya sifat Allah. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Allah memberikan cahaya pada rembulan sehingga rembulan bercahaya. Seperti Allah mengatakan, "Wa ja'alal dhulumati wan nur." Allah menciptakan kegelapan, Allah menciptakan cahaya. Jangan disamakan cahaya makhluk dengan cahaya Allah yang merupakan zat Allah Subhanahu wa taala, karena laisa kamitslihi syai', tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Nah, bagaimana cara beribadah dengan nama Allah An-Nur? Caranya adalah misalnya ya dengan meminta cahaya kepada Allah, cahaya keimanan kepada Allah. Kepada Allah ya. Seperti doa kalau seorang pergi ke masjid, berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya keimanan dalam hatiku. Wa fi sam'i nuran, ya Allah jadikan cahaya pada pendengaranku sehingga kita terbimbing oleh Allah. Wa fi basari nuran, Allah jadikan cahaya pada mataku. Wa an aimani nuran, ya Allah berikanlah cahaya di sebelah kananku. An syamali nuran, dan berikan cahaya di sebelah kiriku bercahaya ya. Karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian min fawqi nuran, berikan cahaya dari atasku. Min tahti nuran, jadi berikanlah cahaya dari bawahku. Waj'alni nuran, dan jadikanlah aku bercahaya, yaitu aku jadikan aku sebagai cahaya, denganku orang dapat hidayah ya. Dengan sebabku maka orang akan keluar daripada kegelapan, dari kemaksiatan ya, menjadi berdakwah misalnya. Di doa minta cahaya keimanan kepada Allah. Kemudian doa meminta kepada Allah agar menjadikan kita bercahaya, agar menjadikan kita cahaya. Agar menjadikan kita cahaya, karena cahaya iman hanyalah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan, maka seorang akan mudah dapat hidayah, seorang akan mudah melaksanakan ketaatan dan semangat meninggalkan kemaksiatan. Menjadikan kita cahaya maksudnya agar kita ya bisa menjadi sebab hidayah orang lain ya. Kemudian misalnya dalam hadis disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi maka Allah menjadikan dia cahaya ya sampai Jumat berikutnya. Itu petunjuk ya. Petunjuk agar dia bisa terbimbing sampai Jumat berikutnya ya. Ini di antara kita beribadah dengan nama Allah cahaya. Ya tadi meyakini bahwa cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk.
Kemudian tadi kita meminta cahaya keimanan kepada Allah, di antara juga kita semangat ya. Ini semangat melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan cahaya. Mendatangkan cahaya keimanan. Seperti apa? Seperti menundukkan pandangan. Subhanallah. Dan kita waspada jangan sampai kita membuat cahaya dalam tubuh kita hilang. Di antaranya dengan mengumbar pandangan. Ini cara kita beribadah, bahwasanya Allah memiliki bersifat dengan cahaya, dan cahaya yang disandarkan kepada Allah ada cahaya yang konkret, ada cahaya yang abstrak. Mungkin sampai di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Ustaz Barakallahu atas kajian yang telah sampaikan. Semoga bermanfaat dengan pembahasan nama Allah tersebut, yaitu yang maha bercahaya. Sudah ada 4 pertanyaan. Silakan. Mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Pada Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-8 Ustaz, yang menyatakan bahwa nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka di sini maksudnya siapa? Apakah semua yang beriman kepada Allah SWT? Ya, ayat tersebut bercerita tentang orang-orang yang melewati sirat. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sirat itu ada. Ya. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Hadid, yauma taral minal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Hari di mana engkau akan melihat orang-orang beriman baik lelaki maupun wanita akan ada cahaya di hadapan mereka. Itu ketika mereka melewati sirat. Karena sebelum kita melewati sirat ada zulmah, itu kegelapan. Dan ada sirat dibentangkan di atas api neraka, dan api neraka gelap, hitam, saking panasnya hitam. Nah, kalau orang disuruh lewat tanpa ada cahaya, maka dia akan jatuh, dia tidak melihat jalan. Maka ketika itu Allah membagi orang beriman, orang-orang yang KTP-nya Islam jadi 2. Orang beriman yang imannya benar dengan orang munafik. Kemudian Allah berikan cahaya kepada kedua-duanya. Kelompok orang beriman dikasih cahaya, kelompok orang munafik dikasih cahaya. Orang beriman suruh jalan terus. Ketika orang munafik mau berjalan melewati sirat, tiba-tiba cahaya mereka diredupkan. Ya, cahaya mereka diredupkan. Di saat itulah orang-orang beriman berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana. Ya Rabb, kami sempurnakan cahaya kami. Jangan kau redupkan sebagaimana orang-orang munafik yang kau redupkan. Sempurnakan cahaya kami agar kami bisa melewati sirat. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Jadi mereka sadar bahwasanya yang membuat cahaya pada hari kiamat kelak redup adalah kemaksiatan. Makanya mereka berkata, waghfir lana, ampunilah kami ya Allah di atas sirat ini agar cahaya kami terus bisa bertahan. Dan sirat, cahaya yang Allah berikan kepada mereka, ya bukan tubuh mereka tapi cahaya di depan mereka. Ada cahaya yang seperti gunung, ada cahaya seperti pohon korma, ada cahaya yang kecil cuma nyala di jempol orang tersebut sesuai dengan kadar keimanan. Itu maksudnya dalam ayat tersebut ya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Itu perkataan orang beriman yang berdoa, ya Allah sempurnakan cahaya kami, jangan kau redupkan sebagaimana orang munafik yang kau redupkan cahaya mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat bagi yang saya. Dan yang kedua tentang tadi disebutkan tentang nama Allah An-Nur. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa tadi anak kurang jelas mendengar tentang menamai anak dengan nama An-Nur? Apakah boleh menamai anak dengan nama An-Nur? Jika tidak boleh, bagaimana jika sudah terlanjur? Apakah harus mengganti nama tersebut? Tadi kita sebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Allah disifati dengan An-Nur karena Allah zatnya bercahaya. Tentu cahaya Allah tidak sama cahaya makhluk. Tetapi mereka khilaf tentang apakah Allah An-Nur adalah nama Allah. Maka saya dapati perkataan para ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Ibnu Khuzaimah, ya, kemudian Ibn Taimiyah, bahkan Ibnu Qayyim, mereka mengatakan tidak ada yang menyelisih bahwasanya di antara nama Allah adalah An-Nur. Namun kita dapati sebagian ulama Ahlus Sunnah belakangan mengkritiki hal ini, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala, kemudian Bakar Abu Zaid, kemudian Abdul Aziz Ar-Rajhi, yang mereka mengatakan bahwasanya An-Nur datang selalu dalam bentuk mudhaf ilaih, yaitu disandarkan. Tidak ada hadis Allah An-Nur, tidak ada Allahu An-Nur, tapi yang ada Allahu Nurus Samawati. Tidak ada hadis mengatakan Allah adalah cahaya, tapi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sehingga mereka mengatakan
tidak benar bahwasanya An-Nur adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka menyalahkan orang yang menamakan anaknya dengan Abdun Nur. Ya, tapi yang benar saya lebih condong pada pendapat ulama terdahulu karena mereka khilaf dalam ini bahwasanya ini pendapat dipilih oleh ulama sekarang seperti Syekh Sa'di bahwasanya An-Nur adalah nama Allah. Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Razak dalam bukunya mengatakan bahwasanya An-Nur adalah nama Allah. Kalau An-Nur adalah nama Allah maka boleh dinamakan dengan Abdun Nur. Abdun Nur. Tapi kalau seorang misalnya khawatir ada khilaf, dia tidak usah menamakan anaknya Abdun Nur. Tapi kalau sudah terlanjur enggak ada masalah. Ini masalah khilafiyah. Tidak usah dirubah kalau sudah terlanjur namanya Abdun Nur. Bagi siapa yang berpendapat bahwasanya An-Nur adalah nama Allah, silakan namakan anaknya dengan Abdun Nur. Dan saya lebih condong pada pendapat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, nomor 3 ini tentang mimpi Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Jika mimpi melihat langit penuh cahaya pada malam hari, di situ terlihat langit penuh dengan tulisan Arab yang jarang-jarang, tapi lupa tulisannya secara detail. Kenapa? Melihat langit banyak cahaya terus? Melihat langit banyak cahaya dan terlihat cahaya dengan tulisan Arab yang berjalan-jalan Ustaz. Tapi lupa tulisan-tulisan tersebut. Begitu banyak murni langit. Mimpi tersebut terasa seperti kenyataan sehingga membuat kaget dan terbangun. Apakah mimpi tersebut datang dari Allah Ta'ala? Mudah-mudahan kita berharap itu mimpi kebaikan, mudah-mudahan bertanda bahwasanya akan ada banyak hidayah yang akan diberikan kepada seorang, maka memotivasi dia untuk banyak belajar, motivasi dia untuk banyak beramal saleh. Kalau kita melihat bagaimana cahaya tersebut, dia lihat dari langit, cahaya tersebut ya menunjukkan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dia lihat banyak cahaya, ya, artinya ada petunjuk yang Allah berikan kepada dia. Maka saya tidak tahu hakikat dari mimpi tersebut, tapi kita berhusnudzon semoga itu tanda kebaikan bagi orang yang melihat cahaya tersebut. Tinggal dia melakukan banyak ibadah dan banyak belajar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya ini mungkin sebuah nasihat juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengimani Allah adalah nur? Ya. Tadi kita sudah sebutkan nur yang disandarkan kepada Allah ada dua, nur yang merupakan konkret yaitu sifat Allah sebagai zat yang bercahaya, dan juga nur adalah yang maknawi, cahaya Allah, cahaya kitabnya, cahaya syariatnya. Sehingga ketika kita berdoa kita mengatakan Allahumma anta nur, ya Allah engkau adalah sang pemilik cahaya. Di antara cahaya keimanan, berikanlah cahaya keimanan kepada hatiku. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah iman pada hatiku. Ya, demikian juga misalnya Allah mensifati kitab-kitab sucinya dengan cahaya, Allah mensifati syariatnya dengan cahaya. Maka ketahuilah bahwasanya syariat atau aturan-aturan selain aturan Allah maka itu adalah kegelapan, bukan cahaya. Bukan aturan-aturan jahiliyah, itu bukan cahaya. Yang merupakan cahaya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita yakini bahwasanya seluruh syariat Allah, seluruh syariat Nabi SAW adalah cahaya. Karena Allah mensifati syariatnya dengan cahaya. Demikian Allah mensifati Nabi SAW dengan cahaya. Wasirajan munira, Nabi adalah bercahaya, maka kita ikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tadi disebutkan juga jika seorang ingin cahaya dalam dirinya maka dia tundukkan pandangan, jauhi maksiat. Ada kelezatan yang dia lepaskan karena melihat kemaksiatan, tapi Allah ganti dengan kelezatan yang lebih indah, itu kelezatan keimanan dalam hatinya, dan itu adalah kebahagiaan yang akan dia raih. Sementara kalau orang melihat yang haram maka cahaya akan tercabut, berganti dengan kegelapan dalam hatinya. Kelihatannya dia merasa kelezatan, tapi kelezatan tersebut disusuli dengan penderitaan, disebut dengan kesengsaraan. Makanya orang yang melakukan maksiat kelihatannya mereka lezat tapi mereka tidak bahagia. Timbullah pertikaian dalam rumah tangga, timbul macam-macam hal. Kenapa? Karena cahaya dalam hatinya dia buang dan dia ganti dengan cahaya dengan kegelapan kemaksiatan. Wallahu taala alam bisawab. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akan bertanya bagaimana kalau kita berdoa ya Allah berikan hamba nurmu? Ya. Boleh, tapi tadi nur maksudnya nur tadi bukan nur zat Allah, tentunya tidak boleh ya. Oleh karenanya hadis yang mengatakan bahwasanya Muhammad adalah nur ya. Seperti dalam hadis palsu yang pernah kita jelaskan dalam pembahasan nur Muhammad, sebagian mereka meyakini nur Muhammad adalah bagian daripada zat Allah. Ini kesyirikan. Allah tidak pernah membagi zatnya kepada makhluknya ya. Jangan meyakini Muhammad berasal dari zat cahaya Allah, tidak benar. Tapi kalau kita mengatakan Allah berilah cahayamu kepada aku, maksudnya cahaya iman,
cahaya ketakwaan, menjalani cahaya syariatmu seperti itu. Bukan maksudnya memberi cahaya zat Allah, karena itulah meyakini ada makhluk terbuat dari cahaya Allah adalah kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Aku kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.